Paling cepat untuk turun mesin itu di umur mobil 7 bulan, Mbak. Untuk kilometernya di bawah 10.000. Wah. Lost power hingga akhirnya suaranya krek mati. Dari metalnya, Pak. Oh, metal kena? Ya, metalnya kena. Itu di kilometer sekitar 40 lebih, sedih lah. 800 sekian ribu Matic nggak pernah dibongkar. Kalau kami sarankan yang ada di perkotaan sering macet, jangan pernah kecolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan konten-konten terbaru kita di AHpedia. Dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AH Sekawan, Yogyakarta, Condong Catur. Tepatnya dekat di belakangnya persis, utaranya Rumah Sakit JIH ya. Silahkan datang ke sini yang mau servis, ada kendala-kendala ringan ataupun kendala berat, ya silakan konsultasi dulu dan kita cek, mudah-mudahan bisa kita bantu dan segera bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kendaraan Anda. Alhamdulillah sudah mulai banyak nih Sobat AHpedia di hari ketiga di Bengkel AH Sekawan, Yogyakarta. Baik, kita cari narasumber. Di depan ada Mas Doni, tapi kelihatannya bukan Mas Doni. Mas Doni lagi sibuk ini. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Wih, sampai di toko kami. Toko AH Sekawan. Sekawan. Sini boleh melayani pembelian separate? Melayani, Pak? Melayani. Ada fruity juga melayani. Teh yang mau minum segar-segar ya. Baik, Ya, Mas gimana, Ardi. Pak? Oke. Ini ada pertanyaan seru Mas Ardi nih. Nah, yang gimana mungkin bisa dibagi ke Sobat AHpedia untuk merawat kendaraan tetap apa namanya? Prima. Ya. Ya. Nah, gini Mas Ardi, kan mobil itu ada kilometer tinggi yang sudah bertahun-tahun, ada yang kilometer rendah juga. Ya. Nah, apakah benar kilometer-kilometer rendah ini yang di bawah 50.000 kilometer itu tidak terkena efek dari turun mesin? Oh, iya. Ngeri kan ya? Potensi turun mesin ya? Iya. Jadi setiap mobil memang ada potensi turun mesin, Pak. Kecuali listrik ya. Oh, iya. Ya mungkin beda mesin. Turun aki gitu ya. Jadi gini, kalau yang kita pernah tanganin dari overhaul mesin itu yang paling cepat ya, Pak ya. Ini apa nih konteksnya nih? Paling cepat kan? Paling cepat, benar, paling cepat. Paling cepat untuk turun mesin itu di umur mobil 7 bulan, Pak. 7 bulan. 7 bulan itu dia turun mesin karena dia dipakai untuk pegunungan, pancinya terkena bebatuan. Terus kok Akhirnya, bisa nggak tahu? Kemungkinan dia dok gitu, cuma ngeliat di bagian bempernya aja. Bempernya nggak apa-apa kok. Ternyata yang kena adalah panci mesin. Sehingga tidak jauh dari situ tanpa melihat ya, tanpa melihat indikator bagian oli menyala, itu akhirnya tahu-tahu mesinnya macet, mati. Ternyata setelah dicek di kolong, itu oli sudah banyak yang keluar. Seperti itu, Pak. 7 bulan. 7 bulan. Nah, berarti itu perbaikannya overhaul semua. Tindakan yang dilakukan overhaul, ganti metal, kita lakukan undersize karena waktu itu kehabisan oli toh, sehingga metalnya dia ngunci. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, jadi untuk yang selanjutnya dari 7 bulan yang Mas pernah tangani, itu ada lagi nggak pengalaman-pengalaman yang unik dari mobil-mobil baru tapi terpaksa turun mesin? Paling 2 tahun ya, Pak ya, karena customer-nya tidak pernah mengganti oli dari baru. Kilometer udah sampai 12.000 lebih. 2 tahun itu tapi. 2 tahun nggak pernah balik ke dealer. Ke dealer ya? Nggak pernah. Gitu. Kalau itu perbaikannya apa yang ditangani Batin? Sama juga. Overhaul mesin. Kalau itu malah justru lebih susah, Pak. Karena kita kalau untuk bicara oil sludge, itu penanganannya lebih susah karena membersihkan sludge-nya. Setelah dibersihkan sludge-nya, baru kita melakukan pengukuran crankshaft. Nah itu dia undersize 100 juga. Kalau itu 100 itu karena kondisinya udah lengket, jadi kita harus lakukan undersize 100 karena udah nggak ke cover garansi. Secara waktunya dia masih 2 tahun, tapi secara perawatan berkalanya itu tidak melawat dengan berkala. Karena tidak berkala, jadi nggak dapat garansi. Garansi yang ya. Itu 2 tahunan lah kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh Sobat AHpedia nih, baik itu mobil yang masih kilometer rendah dan kilometer sudah tinggi? Tetap perawatan, Pak. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita paling gampang indikatornya itu adalah oli mesinnya. Jadi oli mesinnya diganti maksimal 6 bulan. Atau kalau misalnya mau pakai yang 10.000 km, itu 6 bulan atau 10.000 km itu diganti. Tapi kalau jenengan semuanya itu diabaikan begitu saja, itu nanti lama-kelamaan akan menjadi
tumpukan oli yang ada di dalam mesin itu menjadi seperti dodol. Nah, akhirnya dia selain zatnya si oli yang semakin mengental itu mengakibatkan saluran tersumbat. Kalau saluran tersumbat, sirkulasi oli menjadi tidak bisa terdistribusikan sampai ke segala penjuru mesin. Seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk garansi, Nah, kan di bawah 50.000 itu sudah masih bagian dari garansi kah? jadi gini, garansi itu kan dia kalau dealer ya Pak ya, itu kan tergantung kesepakatan di buku servisnya. Oke. Jadi ada yang 10.000 6 bulan, ada yang mungkin servis gratis pertama dia harus datang untuk pengecekan. Nah itu mulai dari servis gratis pertama sampai dengan yang berikut-berikutnya itu antara waktu dan kilometer itu harus diisi. Jadi entah waktunya terlebih dahulu atau kilometernya terlebih dahulu. Maka ketika itu dia harus senantiasa melakukan servis berkala. Itu supaya tercover garansi gitu. Adapun kalau dia misalnya gugur saja salah satu dari bagian periodical maintenance yang tidak tepat pada waktunya, tidak sesuai dengan rekomendasi dari bengkel resmi, maka dia bisa menjadi gugur garansinya, sehingga kerusakan yang terjadi di mesin itu tidak di cover oleh ATPN, seperti itu Pak. Nah, kalau kita servis di luar, mungkin karena jauh ya, kan ada beberapa daerah mungkin. Betul. Ya. Nah, itu bagaimana Mas Ardi? Sama juga, apapun alasannya, itu tetap akan menggugurkan garansi. Seperti itu Pak. Nah, itu untuk mobil baru. Adapun untuk mobil lama juga sama. Itu teman-teman tinggal untuk perawatan secara berkala supaya mesin menjadi. Ini saya baru kemarin itu baca di grup Facebook. Itu dia hampir 1 juta kilometer, 800 sekian ribu Matic nggak pernah dibongkar. Matic nggak pernah dibongkar. Nah, kemungkinan besar ya antara Matic sama mesinnya sama-sama belum pernah dibongkar sepertinya. Sehingga dari sini kita bisa baca kesimpulan mobil yang dirawat secara berkala dengan baik, maintenance-nya sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan oleh bengkel resmi ataupun bengkel langganan, itu jauh akan lebih panjang usianya. Seperti itu Pak Taufik. Baik, kalau tadi Mas Ardi banyak bercerita tentang maintenance. Ya. Nah, bagaimana dengan kesiapan kita dalam berkendara sendiri untuk merawat kendaraan itu? Ya, tentunya skill driver, kemudian kondisi lingkungan itu berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita bicara skill driver ya, kenapa harus ada skill driver ya? Karena memang kelihayan kita dalam mengemudi itu kan menjadikan mesin selamat dari tadi yang pertama kita sebutkan. Ada batu besar ataupun sesuatu yang dia bisa menghantam mesin, itu harus dihindari. Kemudian juga lingkungan juga pengaruh. Jalanan yang semakin jelek, kondisi banjir, itu juga mempercepat terjadinya kerusakan pada mesin. Misalnya kalau kita bicara banjir saja, dia ngelewatin batas grill, itu berpotensi sekali untuk water hammer. Jadi air kehisap masuk ke saluran intake manifold sehingga dia bisa ikut masuk ke dalam ruang bakar. Kalau dia ikut masuk ke dalam ruang bakar salah satu silinder saja, misalnya 4 silinder, salah satu silinder dia kemasukan air, maka 3 silinder yang lainnya masih melakukan pengapian, sementara yang satu sudah mengalami macet. Nah, kalau yang satu macet, yang 3 masih hidup, yang terjadi adalah stang pistonnya patah. Nah, kalau patah nanti crankshaftnya masih muter, itu patahnya itu bisa membuat lubang di blok silinder. Kayak gitu Pak Taufik. Baik, Ya. kalau kita sedikit beralih nih Mas. Kalau ini masalahnya adalah Pak duduk Pak. Oh iya ya. Daerah perkotaan Mas Ardi. Perkotaan kita pasti identik dengan kemacetan. Apakah itu ada hubungannya juga dengan perawatan kendaraan yang lebih ekstra? Jadi gini, kalau untuk kemacetan kita lebih cenderung mengajurkan ke customer untuk dilakukan pengecekan oli mesinnya secara berkala, karena gini, kita bicara kemacetan itu secara kinerja mesin, running time engine-nya itu terhitung terus tuh. Mesin starter awal pertama, maka sejak itulah mesin bekerja, sejak itu pula pelumasan itu terjadi. Nah, sehingga kalau dia berada di kemacetan, mesin tetap hidup, akan tetapi kilometer tidak jalan. Sehingga kalau kita pakai parameter kilometer sebagai acuan penggantian oli mesin, itu bisa berakibat pada tidak akurasinya antara kualitas oli yang dipakai dengan kondisi yang ada di mobil kilometernya. Jadi kan mungkin kilometernya rendah, tapi bisa jadi kualitas olinya tidak sebagaimana kilometer seperti biasanya. Seperti itu. Sehingga kalau kami sarankan yang ada di perkotaan sering macet, jangan pernah kecolongan tentang bagaimana kondisi oli mesinnya, sehingga oli mesin itu harus senantiasa dilakukan pengecekan. Kalau sudah jalan 3 bulan itu
rutin cek kalau misalnya kilometer belum tercapai ya. Itu rutin cek kalau misalnya di sana dia sudah mengalami penurunan level oli ataupun mungkin dia sudah mengalami kekentalan oli yang sehingga berwarna hitam, itu sebaiknya segera dilakukan penggantian Pak Taufik. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat dari kawan-kawan ojek online mobil Ya, kadang mobil mereka itu sudah ratusan sampai 400 500 masih bagus aja Mas ya. Ya betul Pak. Jadi biasanya kalau jarak tempuhnya itu jauh, berarti kan mobilitasnya tinggi. Ya. Artinya pekerjaan si mesin ini tadi itu sesuai dengan kilometer yang terjadi. Sehingga kalau kayak gitu, maka justru yang seperti yang tadi saya sebutkan, kilometernya 800.000 itu dibandingkan dengan mobil yang justru jarang dipakai atau tidak diperhatikan maintenance-nya, itu sangat berbeda sekali kualitasnya. Jadi yang 800.000 itu karena dia mobilitasnya juga tinggi. Tentunya kalau mobilitas tinggi kan dia kan akan senantiasa ngecek rem, akan senantiasa cek di bagian mesin gitu kan, karena dia memahami mobil saya ini dipakai dalam kondisi mobilitas tinggi. Beda dengan orang-orang yang merasa mobilitas saya rendah kok. Buat apa saya ngecek? Buat apa saya ya kan masih aman, akhirnya malah kecolongan. Seperti itu Pak Taufik. Baik, Mas Ari, saya akan coba tanya kawan-kawan ya. Tanya Pak. Pengalaman mereka berapa kilometer? Ya, cepat siap. ya. Oke, siap. Silakan pakai mic-nya ini, Pak. Oke, terima kasih Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APedia, coba kita tanya untuk kawan-kawan yang ada di AHA Sekawan ya, berapa kilometer yang pernah mereka temukan kerusakan-kerusakan dan mereka harus turun mesin. Nah, ini kita tanya dulu yang lagi banyak kerjaan nih. Kita tanya Mas Tri nih. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Mohon Sobat maaf Mas APedia. Tri. Iya, Pak. Mengganggu sedikit. Boleh, ini gimana, Pak? Mas Tri, pengalaman Mas Tri sepanjang dari tahun berapa sampai sekarang nih? Pernah menemukan berapa kilometer atau berapa tahun kendaraan itu masih muda tapi sudah harus turun mesin, dan kenapa sebabnya? Oh, turun mesin ya, Pak ya? Iya. Kalau turun mesin itu sepengalaman saya Pak ya, itu pernah dapat itu di kilometer sekitar 40 lebih, sedih lah, sekitar 42 ribuan. Ya, itu penyebabnya overheat. Overheat. Ya. Masalah overheat dari mana? Kebocoran atau gimana? Kebocoran radiator sih. Nah, terus kok bisa Mas? Kebocoran kan sebenarnya bisa ketahuan ya, ada indikator segala macam. Kok langsung bisa turun mesin? Jadi kemungkinan udah lama ya Pak ya, ada indikator overheatnya nyala, tapi ini penggunanya itu nggak sadar, tahu-tahu mobilnya sampai mogok. Jadi apa namanya? Berhenti gara-gara terlalu panas kan? Oh, berbet ya? Ya, itu jadi efek seperti itu nanti bisa mengakibatkan ini overheatnya parah. Nanti kalau lama-kelamaan dipakai terus kan efek sampingnya nanti silinder head sama silinder bloknya ini apa ya, melengkung. Iya, benar. Nah, terus perbaikannya berarti overstretch itu gimana? Ya, kita ini untuk seleb ratakan lagi untuk head sama silinder bloknya seperti itu. Waduh. Jadi sarannya apa, Mas? Sarannya ya kita walaupun kita pemakai tapi seenggaknya kita rajin-rajin lah ngecek di bagian ruang mesin, ngecek air itu baik air radiator, air washer yang penting gak penting ya Pak ya. Iya betul. Air aki kalau seandainya pakai aki basah sama minyak rem. Nah, seperti itu coba kita cek hal-hal sepele seperti itu. Baik, terima kasih Mas Tri. Sama-sama. Sudah berbagi informasi buat kita semua. Kita cari yang lain lagi ya. Oke, Mas Tri sudah berbagi informasi. Kita coba cari siapa lagi yang standby di sini. Nah, ini dia. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Saya mau tanya. Ya. Ini tadi kita ada diskusi tentang berapa kilometer mobil yang masih usia muda sudah turun mesin dan sebabnya apa? Yang pernah Mas temukan? Dulu sepengalaman saya, mobil ini cukup sebenarnya belum terlalu tua Pak ya. Tapi sebenarnya sudah pernah overhaul pemilik kedua. Namun belum sampai 2 tahun sudah overhaul lagi. Sebenarnya masalahnya 2 tahun? Iya, belum sampai 2 tahun malah. Masalahnya sebenarnya masalah yang sepele, cuma mungkin kurang perhatian dari ownernya. Dulu ada masalah di sistem pendingin. Dulu termostat ada malfungsi, jadi sistem pendingin ada masalah. Cuma sampai indikator itu tidak berfungsi juga. Jadi ownernya tidak ngeh dengan kondisi mesin saat itu. Jadi tiba-tiba lost power hingga akhirnya suaranya mati. Tes start ternyata sudah enteng banget, nggak ada kompresi. Setelah kita bongkar ternyata terjadi pemuaian, akhirnya ring
pistonnya patah dan beberapa pistonnya berlubang. Waduh. Iya. Allah. Nah, terus apa saran buat Sobat APedia semua tentang perawatan kendaraan ini? Sarannya buat teman-teman semua, kalau hal-hal yang kayaknya sepele sebenarnya itu sangat berperan penting, seperti sistem pendingin, seperti sirkulasi air, water pump, termostat, dan bahkan kipasnya itu sangat penting. Jangan sekali-kali dilalaikan, selalu cek kondisinya. Jangan sampai hal kecil itu yang bisa kita atasi dengan mudah justru akan membuat bencana yang lebih besar. Akhirnya kita keluar banyak karena hal sepele itu ya. Tapi sebenarnya kan indikator itu kan muncul masih dashboard. Iya. Kalau untuk pemuaian ya. Iya benar. Untuk saat itu memang ini juga ada masalah di indikator. Jadi air itu sudah habis Pak, sudah keluar semua. Jadi indikator tidak berfungsi. Iya, jadi mengerikan. tiba-tiba ownernya sih mengendarai mobil tanpa dia sadari, lost powernya hilang, terus akhirnya mati gitu aja mobilnya. Indikatornya itu habis, nggak jalan atau dia berjalan tidak bergerak? Dia tidak bergerak, ya tidak bergerak. Tapi mungkin karena terlalu asik mengemudi, jadi kurang aware di signal-signal indikator ya. Jadi selain kondisi mesin, kita juga harus dalam perjalanan perhatikan ada instrumen-instrumen di dashboard. Itu kita harus perhatikan. Ada warning apa, kita harus misalnya ada tekanan oli yang kurang, kita harus segera berhenti, jangan dipaksa jalan. Sekali-sekali lihat ke bawah gitu ya. Lihat ke bawah ya, Pak. Depan aja gitu ya. Depan aja. Baik, terima kasih Mas informasinya. Sama-sama Pak Taufik. Kita lanjut lagi kawan-kawan yang lain. Siap. Assalamualaikum. Baik, Sobat APedia, masih ada satu lagi nih yang akan kita tanyakan ke Mas Agus. Mas Agus juga mungkin punya pengalaman berapa kilometer mobil yang pernah beliau kerjakan terjadi kerusakan dan harus turun mesin. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf Mas Agus nih, ada nanya-nanya dikit nih. Ya Pak, kenapa? Padahal kau kan udah malas lewat masuk kamera ya. Iya, pensiun Pak. Baik, Mas Agus mau tanya, berapa kilometer mobil yang pernah Mas temukan usianya masih muda, kilometer masih rendah, tapi sudah harus turun mesin dan kenapa? Untuk kilometernya di bawah 10.000. Wah, Namun untuk usianya sudah kisaran hampir 2 tahun. oh 2 tahun Ya. tapi 10.000. Di bawah 10.000. Oke, nah masalahnya di mana? Makanya kemarin kan ini turun mesin karena oil slat berlumpur. Lah, kan oil slat itu katanya karena jarang diganti. Ya. Nah, ini gimana? Apa masalahnya? Untuk Tidak pernah diganti? customernya berpatokan sama ini Pak, Sama kilometer. tahun? Oh, sama kilometer. Ya, tanpa memperhatikan Usia. Ternyata waktu pakai udah oli. lebih. Udah lebih dari setahun dan olinya mengental Pak. Wow, Tahu-tahu ini indikator olinya muncul, Hah? dibarengi bunyi kasar pada mesin. Tapi posisi masih berhenti. Masih Atau dari berhenti. sekarang? Berhenti. Berhenti. Ya, berhenti. Terus apa yang tindakan yang dilakukan untuk kasus ini? Kita coba cek untuk level olinya, ternyata olinya habis Pak. Karena mengental tadi. Iya, mengental. Untuk memastikan kita buka ini rocker covernya. Oke. Setelah dibuka ternyata ini mesinnya berlumpur parah. Wah. Terus apa? Ada yang dibongkar dan harus diganti atau di slave atau gimana? Untuk kasus yang ini di engine flash kan nggak bisa Pak. Oh iya. Nanti takut malah menyumbat. Kita anjurkan untuk overhaul mesin. Tapi sampai ada yang diganti atau Ada Pak dari metalnya Pak. Oh, metal kena. Ya, metalnya kena. Sehingga menimbulkan bunyi itu Pak. Waduh. Baik Mas Agus, apa saran buat kawan-kawan APedia Mas Agus dari yang pengalaman Mas Agus ini? Jangan sampai telat ganti oli lah, ya setidaknya rutin lah. Iya benar ya. Pesan yang Perhatikan sering lah. disampaikan oleh semua orang ya. Kan katanya ganti oli itu marketing Pak. Baik, terima kasih Mas Agus informasinya ya. Sama-sama Pak. Baik, Assalamualaikum. Sobat APedia, begitu informasinya dari pengalaman dari kawan-kawan di AHA Sekawan tentang kilometer rendah itu tidak menjamin kita akan selamat dari turun mesin. Ternyata banyak yang sudah mereka kerjakan sampai tadi ada yang 10.000 kilometer sudah turun mesin. Ayo, Sobat APedia, tetap jaga kendaraannya, datang ke bengkel-bengkel langganannya atau juga boleh ke AHA Sekawan untuk mengecek kendaraannya apakah sudah ada gejala-gejala yang aneh, terutama di mesin ya, seperti suara yang mulai mengkasar. Baik, terima kasih. Saksikan terus konten-konten terbaru kita di AHA Sekawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.